Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami dari tim debat SMPN Negeri 2 Jember untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarissa Meilani, selaku pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Alia Shanova Setia selaku pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Arfan Haris Prasetya selaku pembicara 3 dari tim kontra. Tim kami tidak setuju tentang mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan. Gen Z adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini tumbuh di era digital yang serba cepat dan instan. Emosi memainkan peran penting dalam bagaimana Gen Z merespon dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Namun di balik kemagahan tersebut, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, di antara permasalahan pengendalian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kompleks terhadap suatu peristiwa atau situasi. Emosi melibatkan perasaan subjektif dan ekspresi wajah. Selain itu, permasalahan yang dialami Gen Z yaitu ketajaman intuisi yang kurang memadai sehingga tampak impulsif dalam setiap keputusan yang diambil. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa penalaran atau bukti yang jelas. Intuisi seringkali disebut sebagai firasat atau naluri. Berikut paparan teori-teori yang berkaitan dengan emosi. Teori perkembangan emosi. Teori ini menjelaskan bagaimana emosi berkembang sepanjang hidup Gen Z yang masih dalam tahap perkembangan, mungkin belum memiliki kemampuan yang matang dalam mengelola emosi. Yang kedua, teori identitas. Gen Z yang tumbuh di era media sosial seringkali merasa tertekan untuk menampilkan citra diri yang sempurna. Hal ini dapat memicu emosi negatif seperti kecemasan, rasa tidak aman, ketergantungan pada validasi eksternal. Beberapa contoh kasus yang sudah didapat yaitu anak korban broken home mengalami stres karena perceraian orang tua, tekanan dari ayah, dan ancaman dari ayah. Kedua, ibu yang memiliki anak dengan kelainan hidrocephalus mengalami stres karena kondisi fisik anak, pandangan orang lain, dan permasalahan finansial. Kasus ini berhubungan dengan mental. Mental adalah kondisi kesejahteraan jiwa yang berkaitan dengan emosi, psikis, dan kejiwaan seseorang. Banyak yang mengatakan bahwa Gen Z lemah. Survei terbaru dari INAMHS atau Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menemukan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja pada usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Biasa disebut dengan gangguan jiwa, sementara sekitar sepertiga atau 34,9% memilikinya setidak satu masalah kesehatan mental atau tergolong dengan masalah kejiwaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, izinkan saya pembicara kedua untuk melanjutkan argumen dari pembicara 1. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, kebanyakan Gen Z kurang cakap dalam mengelola emosi. Tentunya hal tersebut berdampak besar terhadap setiap lini kehidupannya, baik dari kesehatan fisik dan mental. Salah satu ancaman utama dari emosi meledak adalah kesehatan fisik. Ketika terlalu sering mengalami emosi yang meledak-ledak, tubuhnya berada dalam keadaan stres yang berkepanjangan. Ancaman kedua adalah emosi meledak juga dapat merusak hubungan interpersonal dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ancaman yang ketiga dari emosi negatif terus-menerus seperti kesedihan atau putus asa dapat berkontribusi pada perkembangan depresi. Ancaman yang keempat atau ancaman yang terakhir adalah saat emosi mempengaruhi pengambilan keputusan. Emosi yang kuat dapat membuat kita terlalu fokus pada perasaan kita dan mengabaikan informasi penting lainnya yang relevan.
dengan keputusan yang akan diambil. Baik, argumen selanjutnya akan dilanjutkan pembicara 3. Baik, saya selaku pembicara 3 akan melanjutkan argumen dari pembicara 2. Perilaku impulsif adalah bertindak tanpa berpikir atau bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Hal tersebut berdampak buruk kepada kehidupan sehari-hari. Perilaku impulsif merugikan diri sendiri dan orang lain. Terdapat sejumlah dampak yang dapat diakibatkan oleh impulsif. Dalam hubungan sosial, perilaku impulsif dapat menyebabkan pertengkaran atau perpecahan baik dalam pertemanan, kekeluargaan, maupun hubungan romantis. Kehilangan kepercayaan. Ketika seorang bersikap impulsif, mereka bisa membuat kesalahan, di mana kesalahan tersebut memungkinkan tidak sulit untuk dimaafkan oleh orang lain. Isolasi sosial. Orang yang menerapkan sifat impulsif cenderung sulit untuk mempertahankan hubungannya, sehingga hal tersebut berujung kepada isolasi sosial. Dalam kesehatan mental dan fisik, kesehatan mental orang impulsif dapat menjadi masalah, merusak mental seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga lebih serius skizofrenia. Sepanjang tahun 2023 dilaporkan lebih dari 1.350 kasus. Dikutip melalui laporan kepolisian, Direktur Jenderal Kesehatan Jiwa Imran Pambudi, diperkirakan 3 kali lipat lebih besar dari yang tercatat. Dari tahun 2018 hingga 2023, tercatat 6.000 kasus usaha bunuh diri. Rendahnya produktivitas. Orang yang impulsif sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Hal tersebut menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada pembicara 1. Baik, kami menegaskan sekali lagi bahwa kami dari tim kontra menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kali ini karena Gen Z tidak memiliki kemampuan emosi dan intuisi yang baik. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.